Itu yang menarik adalah kalau dulu Gubernur DKI Jakarta itu diusung oleh PKS dengan Gerindra, maka sekarang gubernur dan wakil gubernur itu adalah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dulu ketua DPRD-nya itu dari PDIP, Prasetyo Edi Marsudi. Sekarang ketua DPRD-nya dari Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Khairuddin. Nah, apakah dengan demikian pemerintahan di Jakarta ini akan berlangsung seperti zamannya Prasetyo Edi Marsudi dengan Anies Baswedan? Apakah akan berbeda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, selamat berjumpa lagi dengan saya Effendi di Effendi Advokatan Channel, sebuah channel yang akan membahas masalah-masalah kemasyarakatan yang diulas secara populer. Apa kabar sahabat-sahabatku? Semoga sahabatku sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sahabat-sahabatku, setelah Pilkada tahun 2024 di Jakarta, kemudian perhelatan ini dimenangkan oleh pasangan Pramono Rano Karno, maka dengan demikian ini otomatis akan menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta untuk periode tahun 2024 sampai 2029. Nah, salah satu yang menarik adalah kalau dulu gubernur Jakarta itu, gubernur DKI Jakarta itu diusung oleh PKS dengan Gerindra, maka sekarang gubernur dan wakil gubernur itu adalah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, sekarang sahabat-sahabatku, dulu ketua DPRD-nya itu dari PDIP, Prasetyo Edi Marsudi. Sekarang ketua DPRD-nya dari Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Khairuddin. Jadi sahabat-sahabatku, seperti ada silang, dulu gubernur dari PKS, sekarang gubernur dari PDIP, kemudian sekarang ketua DPRD-nya dari PKS dan gubernurnya dari PDI Perjuangan. Nah, apakah dengan demikian perjalanan nanti pemerintahan di Jakarta ini akan berlangsung seperti zamannya Prasetyo Edi Marsudi dengan Anies Baswedan? Apakah akan berbeda? Tentu hal ini dapat kita lihat atau dibuktikan seiring dengan perjalanannya pemerintahan nanti yang akan dijalankan di pemerintahan daerah khusus Jakarta. Nah, sahabat-sahabatku, PDIP dan PKS ini otomatis akan menjadi pemimpin atau penguasa titik dua di atas, dikarenakan PDIP calonnya memenangkan jabatan sebagai gubernur dan wakil gubernur, sedangkan PKS dengan kursi yang dimilikinya 15 kursi, maka otomatis menjadi ketua DPRD. Dan sebagai gubernur maupun ketua DPRD ini merupakan posisi yang strategis dalam pemerintahan Jakarta, karena kan baik sebagai gubernur, wakil gubernur, dan DPRD dan ketua DPRD juga merupakan sama-sama sebagai unsur dari pemerintahan daerah. Nah, sahabat-sahabatku, DPRD DKI dengan ketuanya Khairuddin, kemudian juga ketua DPRD mempunyai fungsi sebagai pembentukan peraturan daerah, kemudian fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Apakah dapat seiring atau sejalan dengan langkah-langkah atau kebijakan-kebijakan nanti yang akan dilakukan oleh Gubernur Pramono dan Rano Karno setelah dilantik nanti? Nah, sahabat-sahabatku, maka ketika ada pertemuan kemarin antara Khairuddin sebagai ketua DPRD Jakarta dengan Pramono yang tentu nanti akan dilantik sekitar bulan Maret tahun 2025, maka pertemuan ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Masyarakat Jakarta nanti akan bisa melihat apakah nanti
pemerintahan Jakarta akan sama sewaktu pada zaman Anies Baswedan dengan Prasetyo Edy. Melihat dengan ucapan-ucapan yang disampaikan oleh Khairuddin sebagai Ketua DPRD, sepertinya pada pemerintahan Jakarta nanti akan terjadi kolaborasi dan sepertinya akan saling mendukung antara DPRD sebagai lembaga legislatif dengan Pramono sebagai lembaga eksekutif. Nah, sahabat-sahabatku, pada pertemuan kemarin juga diperlihatkan bagaimana tanggapan dari Pramono terhadap Bapak Khairuddin yang dinyatakan bahwa katanya Bapak Khairuddin ini akan sefrekuensi dengan Bapak Pramono. Apakah ucapan-ucapan yang disampaikan pada saat kemarin itu akan nanti terbukti di dalam pemerintahan Jakarta yang akan dilaksanakan 5 tahun ke depan sampai 2029? Apakah akan betul diwujudkan oleh kedua pihak ini, yaitu pihak eksekutif, gubernur dan wakil gubernur, kemudian pihak eksekutif, DPRD? Nanti semuanya kita akan lihat di perjalanan waktu yang akan datang. Kita nanti akan melihat bagaimana apakah ucapan yang kemarin diucapkan itu betul-betul nanti akan diwujudkan dalam pelaksanaan yang sebenarnya dalam pemerintahan Jakarta yang dipimpin oleh Pramono dan Rano Karno. Itu saja sahabat-sahabatku yang saya dapat sampaikan. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.